Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Ini, seru Lin Tian dengan kaget, dia tidak pernah menyangka bahwa, dia telah salah menebak pohon ini, dia juga lupa, kalau pohon penyiksaan sebenarnya bisa berevolusi menjadi pohon abadi, itu berarti, pohon ini sudah hidup lebih lama dari apa yang telah dia bayangkan. Itu berarti, buah itu bukanlah buah evolusi, tapi sudah menjadi buah abadi. Buah itu sangat berguna bagi seseorang yang berada di atas alam abadi bumi untuk mencapai tingkat selanjutnya, dan bahkan kemungkinannya juga bisa berguna bagi alam abadi bumi untuk mencapai tingkat alam abadi langit. Bukan hanya itu saja, buah ini juga bahkan bisa menyembuhkan luka di tubuh dan memperkuat tubuh beserta akar spiritual. Memikirkan leluhur dan keluarganya yang ada di sekte, dia merasa pohon ini akan sangat berguna bagi sekte langit. Lalu setelah berpikir sejenak, dia menatap pohon itu dan berkata, "Baiklah kalau begitu, tapi setelah keluar, kamu akan tinggal di sekteku, aku akan mencoba yang terbaik, dan membuatmu berevolusi menjadi bentuk manusia juga, itu pun jika kamu mau," ucap Lin Tian. Pohon abadi itu hanya diam saja, dan berpikir setelah mendengar perkataan Lin Tian. Lalu pohon itu setuju dengan persyaratan Lin Tian. "Baiklah, berikan dulu buahmu padaku, dan sesuaikan dengan orang yang datang bersamaku," ucap Lin Tian. Lalu pohon itu menjatuhkan buahnya di hadapan Lin Tian, kemudian Lin Tian mengambilnya, dan berbalik ke arah Mu Xuanyin dan yang lainnya. "Ini, kalian harus memakan buah ini di sini, aku salah prediksi," ucap Lin Tian. "Apa maksud saudara An Lin?" tanya Ninmu. "Buah ini adalah buah abadi," jawab Lin Tian. "Apa?" Mereka semua menjadi kaget setelah mendengarnya. Buah abadi berasal dari pohon abadi, dan pohon abadi telah berevolusi dari pohon penyiksaan setelah mengalami kesengsaraan, dan juga, buah ini hanya bisa bertahan sebentar setelah diambil. "Sekarang kalian harus memurnikannya sesegera mungkin, karena jika tidak, itu akan sia-sia," jawab Lin Tian. Lalu mereka mengangguk, dan mengambil buah yang diberikan Lin Tian kepada mereka. Mereka juga berterima kasih, dan mulai mencari tempat di sekitar area ladang obat itu untuk memulai pemurniannya. "Kamu juga, makanlah buah ini, itu sangat menguntungkan bagimu, mungkin kekuatanmu telah ditekan di ruang ini, tapi setelah keluar dari ruang ini, kamu harus segera kembali untuk langsung memurnikan secara penuh, itu agar kamu bisa maju lebih tinggi dari kultivasimu saat ini," ucap Lin Tian kepada Mu Xuanyin. "Aku mengerti, lalu bagaimana denganmu?" tanya Mu Xuanyin. "Buah ini tidak terlalu berguna bagiku," jawab Lin Tian dengan tidak mengatakan alasan komplitnya. "Oh, baiklah," ucap Mu Xuanyin, lalu Mu Xuanyin tidak bertanya lebih jauh lagi, dan kemudian mengambil buah itu. "Kamu di sini saja, karena di sini lebih aman, aku akan menggunakan formasi tidak terlihat, agar yang lain tidak dapat melihatmu saat melakukan pemurnian," ucap Lin Tian. "Oke," dia lalu duduk di depan Lin Tian, dan menelan buah itu. Setelah itu, dia langsung menutup matanya. Lin Tian yang melihat itu tersenyum manis, dan sedikit membantunya dengan mendorong Qi-nya ke dalam tubuh Mu Xuanyin, itu agar mempermudah dia memurnikan buah itu. Lalu dia memasang formasi yang seperti dia katakan pada Mu Xuanyin, jadi tidak akan ada yang melihat Mu Xuanyin sedang berlatih di sana. "Baiklah, mari kita mulai," ucap Lin Tian. Lin Tian berbalik ke pohon abadi itu, dan kemudian membuat segel di tangannya. Dia membuat sebuah formasi, dan mencoba untuk membuat pohon abadi masuk ke tempat tas binatang yang pernah dia buat oleh dirinya sendiri, walaupun tidak sehebat kalungnya, tapi di dalamnya masih bisa menyimpan benda hidup seperti binatang iblis, tanaman obat, dan yang lainnya. Jadi, itu tidak akan ada masalah jika membawa masuk pohon abadi ke dalam tas binatangnya itu. "Masuklah," teriak Lin Tian setelah selesai membentuk segel, dan kemudian pohon abadi itu langsung menghilang setelah masuk ke dalam tas binatang Lin Tian.
Lin Tian tersenyum bahagia melihat keberhasilannya. Ini bukan hanya dia mendapatkan tanaman obat saja, tapi dia juga mendapatkan pohon abadi yang cukup untuk membuat Sekte Langit berkembang dengan pesat. Kakak, sepertinya ini adalah keberuntungan kita. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa mendapatkan pohon abadi di sini, ucap Lin Bai. Benar sekali, aku juga senang dengan hasil ini. Sekte kita bisa menjadi jauh lebih kuat lagi, balas Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia berbalik dan melihat-lihat, serta mengambil tanaman obat yang ada di area itu dengan hati-hati. Walaupun dia mengambil tanaman obat di sana, tapi dia meninggalkan beberapa benih tanaman itu agar bisa tumbuh kembali. Setelah seharian berkeliling di sana, dia sudah berhasil mengambil hampir semua tanaman obat di ladang itu. Lin Tian mulai beristirahat, dan mencoba menelan buah abadi agar bisa membersihkan kotoran di dalam tubuhnya yang tersisa. Lalu, dia pun mulai menelannya. Setelah itu, matanya segera terpejam. Di ladang obat itu, tidak ada suara yang tersisa, itu karena semua orang sedang memulai pemurnian mereka terhadap buah itu. Sedangkan di suatu tempat, Saudari Wuxin, kita belum melihat saudarimu Suanyin setelah masuk ke ruang ini, ucap Jiang Xiao. Kamu tenang saja saudari Jiang, aku yakin saudarimu pasti baik-baik saja, jawab Wuxin. Kamu benar, dia pasti sedang bersama Anlin, pemuda itu sangatlah kuat, jadi itu tidak masalah, balas Surong. Jika dipikir-pikir, pemuda itu cukup tampan juga kan, tanya Mu Yin. Begitukah? Apakah saudari Yin menyukai pemuda itu? Tanya Surong menggoda. Apa-apaan ucapanmu itu, balas Mu Yin yang wajahnya sedikit memerah karena pertanyaan Surong. Hahaha, mereka tertawa bersama, ketika melihat salah satu saudarinya menjadi malu seperti itu. Baiklah saudari, kita sudah mencapai 60% dari wilayah ruang makam ini, telah dikatakan bahwa, setelah mencapai 70% ke atas, itu akan ada banyak tanah makam para ahli di sana, semakin jauh kita melangkah, maka akan semakin kuat ahli itu, ucap Mu Yun. Mendengar perkataan Mu Yun, yang lain hanya terdiam, dan menatap Wuxin sambil terbang menuju kedalaman ruang itu. Benar sekali, itu bisa dikatakan begitu, ayahku juga pernah masuk ke sini, dan mendapatkan warisan dari salah satu senior yang ada di sini, beserta pedang roh tingkat tinggi, balas Wuxin. Kalau begitu, mari kita terus maju ke depan, ucap Jiang Xiao sambil bersemangat. Kita harus berhati-hati, dan jangan ceroboh, ucap Yun Ying. Iya, lalu mereka maju lebih cepat. Tapi setelah mereka maju lebih jauh dari tempat itu, mereka melihat banyak mayat yang bergelimpangan. Pada mayat yang bergelimpangan itu, kini sudah tidak ada lagi darah, dan tubuh mereka juga kering seperti tinggal tulang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanya Surong dengan bingung setelah melihat semua itu. Mereka hanya tahu bahwa, orang-orang ini adalah orang yang masuk ke ruang makam saat itu bersama mereka, tetapi baik Wuxin maupun yang lainnya, mereka semua tidak tahu apa yang terjadi pada mereka hingga mati seperti itu. Ini, siapa yang melakukannya? Teriak Wuxin dengan marah. Dia bisa melihat sebagian pada mayat itu, dan mayat itu ada yang berasal dari Kekaisaran Wu, serta ada beberapa wajah dari sekte tingkat 1 yang menjadi mayat. Hahaha, aku tidak pernah menyangka, ternyata ada juga wanita yang datang, sebuah suara muncul di belakang mereka. Siapa di sana? Wuxin berteriak. Lalu mereka semua menjadi waspada, dan kemudian melihat di sekeliling mereka. Hahaha, wanita-wanita yang sangat cantik, kalian akan bermain dengan tuan ini, balas suara itu. Lalu beberapa sosok muncul dan mengeliling mereka berenam, di antara mereka, kelompok Wuxin bisa melihat ada seorang pria yang mulutnya penuh dengan darah, dan bahkan giginya sudah tidak seperti gigi manusia, giginya itu mirip dengan gigi monster yang menakutkan. Dari aura mereka saja, baik Wuxin maupun yang lainnya, itu dapat merasakan aura yang menjijikan. Dan bahkan, itu membuat mereka gelisah dan tidak nyaman. Kalian Yimo, teriak Yun Ying. Oh,
sepertinya kamu sudah tahu siapa kami, hahaha, baguslah kalau begitu, kami akan mencicipi kalian, lalu menjadikan persembahan buat tuan kami, ucap pria yang menakutkan itu. Oh, jadi begitu ya, ternyata kalian menyamar menjadi manusia dari 3 kekaisaran, dan kemudian masuk ke ruang makam ini untuk membebaskan tuan kalian, ucap Wu Xin dengan tenang. Hahaha, benar sekali, semuanya sudah kami atur, tapi sayangnya, kalian sudah terlambat untuk mengetahuinya, ucap pria itu. Oh, begitukah? Kamu pikir kami tidak mengetahui rencana kalian? Memang benar, kami tidak mengerti apa yang kalian cari, tetapi kami yakin, itu adalah harta dari Yimo, jadi, kami sudah bersiap sejak masuk ke dalam ruang ini, balas Wu Xin sambil tersenyum sinis. Melihat senyuman sinisnya itu, mereka merasa ada yang aneh, dan kenapa manusia ini tidak merasa takut, tetapi malah tersenyum sinis ketika melihat mereka. Apa maksudmu? Tanya pria itu dengan bingung. Maksudku, kami dari Sekte Es tidak takut dengan kalian, meskipun kalian tidak muncul, dan mungkin itu akan menyebabkan kami kesulitan untuk mencari kalian, jawab Wu Xin dengan tenang. Apa? Sekte Es, kalian, ucap pria itu dengan kaget, dan mereka pun mulai ketakutan. Ternyata para perempuan ini berasal dari Sekte Es, dan mereka telah diperintahkan agar menghindar dari beberapa murid Sekte Es yang masuk, karena itu bisa menggagalkan rencana mereka. Saudari, ayo bunuh mereka, teriak Wu Xin. Siap, setelah berteriak, lalu mereka semua maju, dan menyerang 15 Yimo itu tanpa rasa takut sedikitpun. Wush wush wush. Walaupun kultivasi mereka ditekan, itu tidak berarti kekuatan dan teknik mereka juga ditekan, apalagi, mereka adalah murid dari Sekte Super, jadi, mereka akan tetap lebih kuat jika dibandingkan dengan praktisi yang berada di tingkatan yang sama. Semuanya cepat mundur, teriak pria menakutkan itu. Sudah terlambat, balas Surong, lalu Surong melemparkan sebuah bola kecil ke arah mereka, dan itu menyebabkan mereka semua tidak dapat melarikan diri. Duar, satu persatu dari mereka mati, dan meledak menjadi kabut berdarah. Wu Xin dan yang lainnya mengalahkan mereka dengan mudah, karena para Yimo yang masuk juga sangatlah lemah. Setelah selesai, mereka segera berkumpul kembali, kemudian mereka saling menatap dan berpikir. Saudari Wu, sepertinya yang dikatakan Anlin itu benar juga, ternyata harta yang diinginkan Yimo bangsat itu, adalah membebaskan Yimo yang tersegel di ruangi ini, ucap Jiang Xiao. Iya benar, ini bisa gawat, dan sepertinya kita tidak bisa pergi lebih jauh lagi, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya Mu Yun. Sebaiknya kita segera keluar sekarang juga, aku khawatir, jika kita terus melangkah maju, kita hanya akan mencari kematian, balas Yun Ying. Aku setuju dengan saudari Yun, aku juga bisa merasakan aura yang menjijikan dari arah tempat itu, dan itu persis di area yang lebih dalam, ucap Surong. Baiklah, mari kita keluar, sebelum itu, kita tinggalkan beberapa pesan di sini agar supaya yang lain tidak maju lebih dalam, ucap Wu Xin. Baiklah, mereka setuju untuk keluar dari ruang ini, lagi pula, mereka sudah cukup mendapatkan beberapa harta dari ruang ini, jadi, itu tidak terlalu rugi bagi mereka. Wu Xin membuat sebuah pesan di area ini, untuk menyuruh yang lain pergi dari ruang makam ini, bukan hanya itu saja, mereka juga memiliki rekaman pertarungan sebelumnya dengan Yimo. Setelah selesai, mereka bersiap untuk keluar, tetapi Wu Xin ingat akan sesuatu. Tunggu dulu, aku akan mengirim pesan untuk saudarimu dan saudaraku yang lain, ucap Wu Xin, karena dia memiliki alat komunikasi jarak jauh, dan ketika sebelum masuk, mereka juga meninggalkan sedikit kesadaran ilahi di alat komunikasi mereka. Jadi, selama di ruang makam ini, mereka dapat berkomunikasi walaupun terpisah jauh. Aish, aku juga hampir lupa tentang saudarimu, ucap Mu Yin sambil menepuk kepalanya. Sudah selesai, ayo, ucap Wu Xin. Lalu mereka menghancurkan token yang digunakan untuk masuk ke ruang makam itu. Selain menjadi alat untuk masuk,
Token itu juga berfungsi sebagai alat teleportasi dari dalam ruang makam untuk keluar dari ruang makam ini. Setelah menghancurkannya, mereka berenam menghilang dari tempat itu. Di tempat lain, pangeran pertama dan kedua yang telah mendapatkan pesan dari Wu Xin, mereka juga nampak kaget. Kemudian, mereka memutuskan bersama-sama dengan yang lainnya untuk keluar dan menghancurkan token mereka. Sehari setelah mendapatkan pesan itu, orang-orang dari Kekaisaran Wu semuanya sudah keluar dari ruang makam tersebut. Ada juga beberapa orang dari Kekaisaran Wu, yang mengabarkan tentang masalah itu kepada murid dari sekte tingkat 1, 2, dan juga kekaisaran lainnya yang berada di dalam. Dalam waktu 3 hari, mereka hampir keluar semua dari ruang makam setelah melihat pesan Wu Xin, serta mayat yang ada di depan mata mereka. Ini, sungguh kejam, kata salah satu orang yang masih berada di sana. Iya, Yimo menjijikan itu sungguh berani, ucap seseorang. Banyak orang-orang yang belum percaya pada saat sebelumnya, tapi setelah melihat mayat-mayat yang bertumpukan, serta sebuah rekaman dan pesan dari Wu Xin, disitulah mereka baru percaya. Mereka yakin bahwa murid Sekte Es sudah keluar duluan daripada mereka. Mari kita keluar, hal ini harus dikatakan kepada yang lain, dan benua timur harus bersiap-siap, karena jika tidak, kita akan dalam bahaya, ucap salah satu pemuda itu. Benar sekali, mereka semua menghancurkan token mereka dengan marah, saat mereka melihat mayat-mayat yang bertumpukan di sana. Hati mereka terbakar amarah, dan bahkan mereka yakin tidak kurang dari 100 orang yang mati di sana itu, yang dijadikan sebagai persembahan untuk tuan yang dipanggil Yimo itu. Setelah hampir 10 hari terakhir, sudah hampir semua orang yang keluar, kecuali rombongan Lin Tian, yang saat ini masih menyelesaikan pemurnian buah abadi. Itu sudah jelas, memurnikan buah abadi sangatlah lama, dan juga tidak boleh terburu-buru, karena jika tidak, itu akan meledak di dalam tubuh mereka. Lin Tian yang pertama bangun dari kultivasinya, lalu dia menghela nafas sambil menatap Mu Suanyin beserta yang lainnya, yang saat ini masih berkultivasi. Semua kotoran yang tersisa di tubuhku sudah menghilang, sepertinya aku sedikit bau, sebaiknya aku membersihkan diri dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian segera pergi ke sebuah kolam yang mengalir di area ladang itu. Lalu dia mandi di sana, dan setelah itu, dia memakai pakaian ganti dari cincin penyimpanannya, dan kembali ke tempat di mana Mu Suanyin berada. Saat dia kembali, dia melihat bahwa yang lain sudah terbangun dari kultivasi mereka. Tampaknya, ada senyum di wajah mereka semua. Tentu saja, mereka bahagia karena keberuntungan mereka sangat besar di sini. Mereka juga beruntung bisa bertemu dengan Lin Tian, karena jika tidak, mereka semua tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini. Terima kasih saudaraan, ucap mereka semua secara serentak. Oh, tidak masalah, balas Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.